Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Aulia Nur Rahman. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 3 dari LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan pembelajaran uji kinerja yang akan dilaksanakan di SMK Negeri 1 Rembang, dan pembelajaran dilaksanakan secara daring yang akan diikuti oleh kelas 12 TKRO SMK Negeri 1 Rembang. Ini adalah bukti formulir pendaftaran uji kompetensi program pendidikan profesi guru tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua. Selamat siang. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada siang kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran serta diberikan keberkahan ilmu yang kita pelajari. Berdoa saya pimpin untuk mengawali pembelajaran pada siang ini. Marilah kita berdoa menurut agama kita, agama Islam. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, saya ingin melakukan presentasi terlebih dahulu, ya, untuk anak-anak yang mengikuti Google Meet pada siang ini. Jadi ini bisa saya jadikan untuk nilai tambahan sebagai nilai sikap dan juga nilai keaktifan kalian dalam pembelajaran. Jadi di sini sudah ada hadir 22 siswa, ya, di mana dari 36 saya akan mengecek satu persatu dari daftar kehadiran, ya. Di sini ada Mas Abdul Ghafur, Agung Pambudi, Mas Nasuha, kemudian Ahmad Nur Rohimin, Rian Faradito, Arya Putra, Mas Bagas Reza, Dani Ahmad, Dian, ini Dian Purnawi ya, Dian ini ya. Oke, terus kemudian ada Mas Fadli Hasan, Mas Fathul Mubin, kemudian Mas Falikul Isbah, Mas Habib Umar, Mas Hengki, ada Mbak Laili, kemudian Mas Toirul Fuadi, Mas Muhammad Saiful Anwar, Mas Nur Hadi, Mas Saiful, Mas Slamet, dan juga Mas Wahid, ya. Jadi ada 22 yang gabung dengan saya, berarti 21 ya. Terima kasih. Oke. Nah, untuk pertemuan pada kali ini, ya, untuk pertemuan pembelajaran pada siang ini, ini ada tambahan lagi, Mas Rivaldo Kisworo, ya. Mas Rivaldo masuk. Oke. Jadi untuk pembelajaran kali ini nanti kita akan membahas mengenai tentang sistem penerangan, ya. Sistem penerangan. Jadi tetap masih kita membahas di materi kelistrikan, ya. Kemarin kita sudah membahas tentang sistem AC, kemudian sudah membahas tentang sistem pengapian elektronik. Nah, nanti kita akan membahas tentang sistem penerangan. Ya, di mana sistem penerangan ini juga salah satu suatu sistem yang ada di kelistrikan, ya, di kelistrikan itu perlu dirawat. Jadi sistem penerangan ini, ya, sistem penerangan ini difungsikan dalam suatu kendaraan untuk menerangi jalan ketika kendaraan tersebut berjalan pada malam hari. Nah, bisa dibayangkan bahwa betapa pentingnya, ya, betapa pentingnya sistem penerangan di kendaraan. Apalagi kalau kita berjalan di tempat yang petang, tidak ada lampu penerangan jalan, ya, dan juga malam hari. Ya, jadi itulah kenapa sistem penerangan perlu dipelajari juga, ya. Jadi sistem penerangan ini diberikan di kelas 12, ya, di kelas 12 pada semester gasal. Baik, pembelajaran masih
seperti biasa ya, karena ini situasi masih dalam pandemi COVID-19. Jadi untuk tatap muka masih belum bisa dilaksanakan ya, tatap muka di bengkel masih belum dilaksanakan atau di sekolahan. Jadi pembelajaran masih kita laksanakan dengan menggunakan daring ya. Jadi pembelajaran yang selama ini kita laksanakan masih daring sampai menunggu instruksi dari pemerintah untuk bisa melaksanakan tatap muka di sekolahan. Saya harap kalian tetap selalu semangat, kalian tetap selalu aktif dalam pembelajaran ya, baik itu secara individu di rumah ataupun kalian sering melakukan pembelajaran dengan teman ya. Jadi bisa saling menukar informasi di grup ataupun di WA ya. Jadi saling bertukar informasi. Sebentar, ini ada teman kalian tambah, Mas Adrian ya, bergabung. Oke, terima kasih Mas Adrian. Selamat bergabung Mas Adrian. Ya, jadi kalian harus bisa selalu semangat dalam melaksanakan pembelajaran ini secara mandiri di rumah. Ya, jadi harapannya seperti itu. Jadi jangan sampai situasi seperti ini justru kalian malah enak-enakan tidak melakukan pembelajaran, tidak melakukan belajar secara mandiri, tidak mengakses materi atau apapun itu. Jadi nanti ketika kalian sudah mulai masuk, kalian malah tertinggal dalam pembelajaran di kelistrikan ya. Untuk selanjutnya yaitu saya akan coba share screen ya. Saya akan coba share screen. Saya akan tampilkan materi mengenai tentang sistem penerangan ya. Bentar ya. Oke, sudah muncul ya sistem penerangan dan panel instrumen. Nah, menurut kalian ya, sebagai pengetahuan awal, apa yang akan terjadi ketika suatu kendaraan itu tidak dilengkapi dengan sistem penerangan ya? Mungkin ada yang bisa memberikan gambaran terlebih dahulu apa yang akan terjadi ketika dalam sistem di suatu kendaraan itu tidak dilengkapi dengan sistem penerangan. Bisa salah satu atau yang sukarela bisa menyampaikan pendapatnya. Cek. Ya, Mas. Silakan. Mas siapa Mas ini, Mas? Mas Nasuha. Ya, Mas Nasuha. Gimana, Mas? Menurut pendapat Anda kalau misalkan di suatu kendaraan tidak dilengkapi dengan sistem penerangan, Mas? Yang utama, saat malam hari sangat berbahaya untuk berkendara sehingga rawan terjadi kecelakaan. Oke, ya. Jadi itu yang disampaikan oleh Mas Naswa, ya, benar sekali. Kalau misalkan di dalam suatu kendaraan itu tidak ada sistem penerangan, apalagi digunakan untuk jalan di malam hari, nanti akan menutup pandangan kita mengenai dari baik itu lawan atau situasi di jalan ya, kita tidak bisa melihat dan juga akan menimbulkan rawan terjadinya kecelakaan ya. Untuk kompetensi dasar yang akan nanti kita pelajari yaitu yang pertama tentang mendiagnosis kerusakan sistem penerangan dan panel instrumen. Kemudian untuk kompetensi dasar selanjutnya sebentar, ada yang mau masuk lagi. Ya, jadi untuk selanjutnya kompetensi dasarnya yaitu memperbaiki sistem penerangan dan panel instrumen. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menegaskan komponen dan cara kerja dari sistem penerangan, kemudian mendeteksi kerusakan komponen sistem penerangan, mendiagnosis penyebab kerusakan komponen sistem penerangan, melepas komponen sistem penerangan, memeriksa, mengukur komponen sistem penerangan, dan juga bisa memasang kembali komponen sistem penerangan. Nah, bisa dilihat di sini ada komponen utama dari sistem penerangan. Mungkin ada yang bisa membantu jawab terlebih dahulu sebelum saya sampaikan komponen-komponen itu. Komponen ya, Mbak Laili, komponen dari sistem penerangan.
Komponen utama dari sistem penerangan terdiri dari baterai, saklar, flasher, baterai, terus besi beling, Oke, terima kunci kasih. kontak, Kunci kontak. ya, Mungkin yang lain bisa kabel penghantar, kabel penghantar. Oke, konektor, konektor. Ya, saklar, flasher, flasher. Ya, terus relay dan lampu. Ya, lampu. Switch kombinasi. switch kombinasi. Ya, tambahan. Oke, terima kasih untuk jawaban yang diberikan. Jadi benar yang disampaikan oleh Mbak Laili ya. Jadi ada beberapa komponen utama ya. Ada beberapa komponen utama yang digunakan pada sistem penerangan. Mulai dari satu ada baterai, kemudian ada lampu kepala atau headlamp, kemudian ada lampu sen atau lampu tanda belok ya, kemudian ada lampu kota. Kemudian ada lampu kabut ya, kemudian ada lampu rem, lampu mundur, lampu kabin ya, didukung dengan komponen-komponen pendukung lainnya seperti tadi ada tambahan relay, kemudian kabel ya, kemudian ada fuse sebagai pengaman, switch kombinasi ya, kemudian masih banyak lagi komponen yang lainnya ya, yang digunakan untuk saling berhubungan antara komponen satu dengan komponen yang lainnya. Nah, yang pertama dari baterai sendiri ya, baterai bisa diketahui bahwa fungsinya yaitu untuk sebagai sumber dari energi atau digunakan sebagai sumber tenaga listrik ya, sumber energi untuk menyuplai arus menuju ke masing-masing komponen. Jadi ini ada komponen-komponen dari baterai ya, mulai dari ada terminal positif, kemudian ada konektor penghubung antar sel, kemudian ada partition ya, pembagi-bagi antar sel ya, kemudian ada separatornya ya, pembatas untuk mencegah bertemunya plat positif dan negatif, ada separator. Kemudian di sini ada plat negatif ya, terminal negatif. Kemudian di sini ada covernya ya, kemudian ada plat negatif ini ya, kemudian ada plat positif. Jadi ada separator di tengah-tengahnya tadi yang sudah disampaikan. Kemudian ada elemen rest dan juga ada kontainer ya. Jadi ini adalah komponen-komponen daripada baterai ya. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian lampu kepala ya, lampu kepala atau headlamp. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah gambaran dari bentuk lampu kepala dari suatu kendaraan ya. Modelnya sekarang sudah sangat bermacam-macam sekali ya. Kalau dulu masih menggunakan bolam ya, kemudian menggunakan lampu halogen, sekarang sudah ada yang menggunakan lampu LED ya. Otomatis semakin canggih ya, harganya semakin mahal. Dimana fungsi dari lampu kepala ini yaitu untuk membungkus berkas cahaya yang memberikan kuat penerangan yang cukup pada arah yang kita inginkan. Jadi digunakan untuk memberikan cahaya ya, cahaya depan ya, otomatis di jalan untuk menerangi jalan sesuai dengan arah yang kita inginkan. Kalau kita mau belok, dia juga ingin mengikuti belok. Jangan sampai kalau kita mobilnya belok malah sinarnya tetap lurus. Kan tidak bisa ya. Jadi kendaraan itu belok ke kanan atau belok ke kiri ya, lampu kepala juga akan mengikuti dari arah suatu kendaraan itu untuk menerangi jalan ya. Ini ada video mengenai tentang setting headlamp ya, naik turunnya lampu utama, bisa dilihat. Saya play dulu. Lampu headlamp mobil Anda. Seperti biasa, kami mengajak Anda untuk subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang dan bermanfaat untuk Anda semua. Oke, langsung saja ya. Pertama-tama kita nyalakan switch headlampnya. Bisa kita cek untuk jarak dekat maupun jarak jauh. Nah, kondisi sinar lampu yang terpancar di tembok ini
tingginya seperti ini ya untuk normalnya. Nah, nantinya kita akan setting bagaimana caranya untuk menaikkan atau menurunkan dari sinar lampu ini. Nah, cara settingnya ada di headlamp ya. Kita gunakan open plus. Nah, di sini ada dua baut. Ya, ada dua settingannya di sini kita ambil yang paling bawah karena yang di atas itu untuk settingan lampu kecil. Sedangkan untuk headlamp ini yang di bawah untuk settingan lampu besar. Bisa kita coba perhatikan ya. Pertama kita coba untuk memutar dengan searah jarum jam. Nah, apa yang akan terlihat dengan kondisi sinar lampu yang terpancar di tembok. Oke, perlahan dia akan mulai naik ya, sedikit ya, jadi naik. Ketika dilakukan Jadi di sini untuk setting jam, maka lampu tinggian headlamp sinar akan lampu naik itu ya. Dengan berarti kalau kebalikannya, kalau di berlawanan dengan arah jam, otomatis dia akan semakin arah kanan ya. Jadi itu untuk menyeting ya ketinggian dari lampu ya. Karena kadang kan ada lampu yang terlalu naik ke atas, kemudian ada yang terlalu ke bawah ya, jadi disesuaikan dengan cara penyetelan ini gitu. Lihat ya lampu ini itu bagaimana untuk settingan yang baru ya, biasanya belum ke setting dan nah ini ada lampu yang berkedip ya, ada lampu berkedip itu adalah lampu sen, dimana lampu sen ini digunakan untuk memberikan kepada pengendara yang ada di belakang bahwa mobil tersebut akan berbelok baik itu ke kanan ataupun ke kiri. Dari lampu sen ini juga ada satu lagi yang dinamakan dengan lampu hazard, dimana lampu hazard ini juga sama sistemnya dengan berkedip ya, berwarna kuning. Tetapi kalau yang hazard ini dia berkedipnya bersamaan, dua lampu langsung menyala. Jadi itu digunakan untuk memberikan lampu peringatan atau ada bahaya dari kendaraan itu atau ada yang di depannya. Jadi seperti itu. Ini adalah lampu sennya ya. Jadi lampu sen berfungsi untuk memberikan isyarat kepada pengendara lain ketika mobil akan berbelok baik ke kanan atau ke kiri. Itu ya. Oke, lanjut. Kemudian ada lampu kota ya. Lampu kota ini dinyalakan ketika ada perubahan dari mulai ya sore hari menuju ke waktu malam atau mungkin dari pagi hari menuju ke waktu senja ya. Jadi dinyalakan lampu kota untuk mengisyaratkan bahwa lebar dari kendaraan, untuk memberitahu pengendara lain lebar dari kendaraan, dan juga untuk menerangi kendaraan ketika memasuki waktu senja ya. Jadi ini lampu kota. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu ada lampu kabut atau lampu fog lamp ya. Dia digunakan untuk menerangi jalan pada saat berkabut. Jadi kalau misalnya daerahnya pegunungan ya, ada kabutnya tebal, itu biasanya digunakan lampu fog lamp atau lampu kabut untuk meneranginya ya. Jadi letaknya berada di bawah sini ya, ini letaknya di sini. Nah, kemudian untuk lampu rem ya, ada di belakang kendaraan. Di sini bisa dilihat anak panahnya. Lampu rem ini digunakan untuk mengisyaratkan kepada pengendara di belakang bahwa mobil tersebut sedang mengalami penurunan kecepatan ya. Jadi memberikan isyarat kepada pengemudi di belakang bahwa mobil mengalami penurunan kecepatan. Seperti itu ya. Nah, ini kemudian lampu mundur. Lampu mundur di sini ya, yang berfungsi untuk mengisyaratkan bahwa mobil tersebut akan berjalan mundur ya. Ya, jadi itu. Kemudian lampu kabin ya, lampu kabin digunakan untuk menerangi di dalam kabin kendaraan. Ya, ini lampu kabin ini ya, digunakan untuk menerangi kabinnya. Nah, dari nama komponen ini sudah bisa dipahami terlebih dahulu ya, nama komponen dan fungsinya. Jadi sebelum kita masuk ke cara kerjanya, saya harap kalian sudah bisa menerima informasi tadi mengenai tentang nama komponen dan juga fungsinya ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ke cara kerja dari komponen dan juga fungsi? Lanjut Pak, lanjut. Udah Pak, udah. Oke ya, terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu cara kerja ya. Bisa dilihat ini
rangkaian dengan 2 lampu. Nah, ini bisa saya open sebentar. Oke. Nah, ini ya, ini adalah saklar kombinasi, kemudian ini ada lampu ya, ini ada kunci kontaknya. Jadi saklar di sini ada terhubung di negatif. Jadi ketika arus dari baterai ya, saklar on, kemudian ada arus yang standby di filamen, di lampu. Kemudian saklar ketika dinyalakan ya, otomatis akan diteruskan. Misalkan ini di low diteruskan menuju ke sini ya, keluar dari saklar output kemudian menuju ke filamen. Akhirnya dia mengalami lampu rem. Di sini ada masa, kemudian di sini ada indikator lampu rem ya. Kemudian ini ada switchnya, ada saklar remnya di sini. Jadi ketika dia ditekan, otomatis switchnya dia on ya. Switchnya ini ada arusnya langsung menuju ke lampu rem. Jadi kalau switch ini rusak ya, otomatis juga lampu rem bisa juga rusak. Jadi kendala-kendala trouble itu bisa jadi dari bebannya lampunya atau bila jadi saklar remnya ya. Oke, itu adalah cara kerjanya. Nah, ini untuk videonya ya, video cara kerja bisa dilihat. Nah, ini kalau kita perhatikan ada saklar lampu di Toyota Avanza ya. Ini kalau posisi seperti ini itu menunjukkan posisi off ya, off. Ini off. Kalau ini digeser kemari ke depan, maka itu dalam posisi lampu kota menyala atau lampu senja menyala ya. Ini kita lihat itu. Ini posisi menunjukkan pada posisi lampu depan. Jadi kita lihat lampu depan. Nah, ya. Posisi lampu depan. Ini saklarnya ya, dan Itu ke bawah. Ke bawah ya. Jadi kita lihat nih, dan juga lampu posisi utama. lampu berubah. Kemudian untuk diturunkan dia ke Ini posisi right, lampu jauh, sedangkan ya, ini atau posisi lampu jauh. dekat. Kemudian ketika Ini diangkat posisi lampu jauh, dia menjadi ini lampu posisi lampu flash dekat. atau dimmer. Nah, ini kembali kita posisikan posisi off. Untuk flash, ini kita angkat ke atas ya. Untuk flashnya diangkat begini. ke atas ya. Ini lampu flash. Nyala ya. Kita lihat ke depan. Nah, ini lampu flash. Beginilah cara kerja lampu depan, lampu senja pada kendaraan Avanza. Menuju kumparan relay 2, maksud saya kumparan relay 2, terus masuk lagi kemari ya. Nah, ini dari sini terus kemari ke E, kemudian ke negatif, sehingga ini terjadi kemanetan. Dengan terjadi kemanetan ini menarik kart kontak ini berhubungan, sehingga relay ini terhubung. Itu mengakibatkan arus dari baterai yang merah ini, dari baterai ya. Kita tekan lagi. Ini saya tarik. Nah, kita lihat perubahan. Ini bertukar menjadi Itu ya cara kerja dari terhubung. saklar kombinasi ya. Nanti kita bisa lanjut ke troubleshooting ya. Jadi halo, tes suara saya masih masuk? Masuk Pak, masuk. Ini saya takutnya kalau ada yang mau gabung terus kemudian tidak bisa gabung. Sebentar ya, saya coba cek dulu. Lanjut. Di sini ada video tentang troubleshooting. Silakan nanti kalian pahami terlebih dahulu, kalian lihat. Nah, silakan nanti bisa memberikan pendapatnya ya, bisa memberikan pendapat tentang mengenai permasalahan yang ada pada sistem penerangan yang saya tampilkan ini ya.
Nah, ini ada video bisa dilihat. Suatu kendaraan ketika lampu kepala dinyalakan terjadi abnormality, di mana sisi kiri dari lampu kepala tidak menyala. Akan tetapi pada sisi kanan lampu kepala dia menyala. Nah, dari ketidaknormalan dari permasalahan sistem penerangan tadi, ada yang bisa menyampaikan kira-kira yang terjadi apa dari kendaraan tersebut? Ya Pak, saya Pak. Ya, silakan Mas Fadil Hasan. Dilihat dari tadi Mbak, dilihat dari permasalahan tadi, saya mau memberikan tanggapan mengenai permasalahan tadi. Menurut saya, dari permasalahan tersebut ada banyak aspek yang terjadi saat lampu kepala tidak bisa menyala. Salah satunya yaitu kita dapat mengecek satu, bohlamnya, apakah bohlam tersebut putus atau tidak. Apabila bohlam tersebut putus, maka lampu kepala juga tidak bisa menyala. Yang kedua, kita bisa mengecek adalah sekringnya. Apabila sekring terputus, maka ya lampu kepala tidak bisa menyala, karena sekring tersebut berfungsi sebagai pengaman bagi rangkaian listrikan dari sebuah percikan bunga api atau yang bisa disebut pokoknya gitulah Pak. Yang ketiga, kita bisa mengecek pada bagian saklarnya Pak, saklar atau switch. Apabila switch tersebut kendor atau bisa berkarat, jadi tidak bisa menyala dari lampu kepalanya. Selanjutnya kita bisa mengecek ada relay, apakah relay tersebut berfungsi dengan baik atau sudah rusak. Apabila relay rusak, maka juga tidak bisa menyala dari lampu kepala tersebut. Yang selanjutnya kita dapat mengecek adalah soket dari lampu kepala tersebut, apakah soket tersebut kotor atau berkarat atau kendor, jadi ya tidak bisa menyala dari lampu kepala tersebut. Yang terakhir, kita bisa mengecek kabelnya Pak, apakah kabel tersebut mengelupas, apakah sobek dan lain sebagainya, jadi juga dapat mengakibatkan lampu kepala tidak bisa menyala. Sudah saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang lain mau menambahkan mungkin dari pendapat yang sudah disampaikan oleh Mas Fadli Hasan? Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Oke, lanjut. Ya, jadi bisa apa yang disampaikan oleh Mas Fadli Hasan tadi itu sudah sangat lengkap sekali, sudah sangat komplit sekali mengenai permasalahan yang ada tadi. Ya, jadi lampu kepala terjadi abnormality itu karena ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu bisa jadi bohlamnya, kemudian bisa jadi fuse-nya atau sekringnya, bisa jadi juga karena ada relay yang mengalami kerusakan ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini lampu kota atau lampu senja. Pada saat dinyalakan, lampu kota atau lampu senja pada bagian depan menyala dengan normal. Pada sisi belakang terjadi abnormality pada sebelah kanan kendaraan. Lampu kota atau lampu senja tidak menyala. Sedangkan di sebelah kiri lampu kota menyala. Nah, dari video tersebut apakah ada yang bisa menyampaikan pendapatnya mengenai permasalahan itu, mengenai troubleshooting yang terjadi pada lampu senja? Jadi tadi dinyalakan untuk bagian depan lampu kota atau lampu senja bisa menyala dengan baik, tetapi pada sisi belakang itu terjadi mati pada salah satu lampu menyala tersebut dengan normal. Itu kira-kira apa kendalanya? Silakan bisa ada salah satu yang bisa menyampaikan pendapatnya, silakan. Ya, gimana Mas? Yuk.
Kalau dilihat dari masalah tadi, mungkin ya yang bermasalah dapat juga bolam yang lampu belakang kan tidak menyala, Pak. Mungkin bolamnya bisa jadi terdapat sudah putus bolamnya, jadi tidak dapat menyala. Atau juga bisa jadi Konektornya rusak. sekelingnya rusak atau putus sehingga rangkaiannya sudah tidak menjadi rangkaian tertutup menjadi rangkaian terbuka sehingga tidak menyala. Atau relaynya juga bisa Sebelah kanan kendaraan. Lampu kotak atau lampu senja tidak menyala. Ya, oke, terima kasih ya. Jadi itu troubleshooting yang terjadi pada suatu kendaraan. Ya, jadi penyebabnya di sini bisa dilihat. Ya, lampu belakang, lampu parkir mati, kemudian lampu rem menyala, ya, switch rusak. Nah, ini bisa dicek gangguan-gangguannya. Ya, terima kasih ya. Jadi tadi adalah materi mengenai tentang sistem penerangan. Jadi tadi sudah ada trouble dan juga sudah disampaikan oleh teman kalian. Tadi ada Mas Fadli Hasan, kemudian ada Mas Nasuha yang sudah memberikan narasi dan juga pendapatnya terkait dengan permasalahan atau trouble yang ada pada sistem penerangan di mobil kendaraan. Ya, tadi bisa dilihat yaitu di mobil Avanza. Jadi lihat. Nah, untuk selanjutnya itu nanti silakan kalian kerjakan evaluasi ya. Evaluasi pembelajaran di mana ini terdiri dari 20 soal dan juga 2 jawaban uraian ya. Di sini nanti silakan kalian kerjakan melalui link Sway ya. Ini soalnya nanti silakan diakses kemudian dikerjakan ya. Jadi seperti itu dari saya untuk pembelajaran hari ini. Bentar saya ya. Oke, terima kasih. Jadi tadi adalah paparan pembelajaran pada pertemuan kali ini mengenai tentang sistem penerangan ya. Tadi sudah ada beberapa video ya terkait dengan troubleshooting atau permasalahan yang ada pada sistem penerangan. Jadi tadi sudah disampaikan oleh teman kalian ya mengenai tentang permasalahan dan juga cara mengatasinya ya. Jadi tadi ada trouble mengenai lampu kota dan juga lampu kepala ya, dimana untuk melaksanakan perbaikan pada permasalahan itu harus dilakukan prosedur sesuai dengan SOP-nya ya. Jadi mulai dari beban ya, dari lampu tadi sudah disampaikan oleh Mas Fadli Hasan, dari lampu dicek terlebih dahulu, kemudian setelah itu dicek fuse-nya ya, kemudian bisa juga dicek relaynya. Ya, jadi troubleshooting yang ada pada sistem penerangan, saya harap kalian bisa lebih mempelajarinya di internet ya. Banyak sekali sekarang sudah ada video-video ataupun mungkin video pembelajaran dan juga website yang menjelaskan tentang bagaimana cara mengatasi troubleshooting pada sistem penerangan. Jadi seperti itu. Untuk pertemuan kali ini saya kira cukup. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.